Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan menyampaikan tentang apa Bu? Kemarin pintu-pintu syaitan yang masuk ke dalam diri kita, ke dalam aliran darah kita, atau 6 bentuk virus yang akan merusak puasa kita. Kenapa? Di bulan Ramadan ini adalah bulan di mana di antara 12 bulan dia bulan yang terbaik. Kenapa? Karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi apa? Artinya bulan yang terbaik ini hanya datangnya sekali saja di dalam setahun. Maka dikatakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rini, alhamdulillah Bu Yeti, Bu Rini ini ya yang sudah lama tidak bersua dengan kita. Kita juga mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban. Kenapa saya bilang tambah marhaban? Karena hati kami lapang menerimanya. Kan ada orang datang di jauh aja udah gini, oh, ngapain sih dia datang lagi ke sini? Itu berarti nggak marhaban, nggak lapang hati kita. Tapi ini di jauh aja udah terasa Bu Rini itu mau datang. Apalagi ditambah saudara kita Bu Yati ya. Ada Bu Tuti juga, Bu Tuti, Bu Tati saya. Kita dari jauh udah lapang lihatnya Bu. Jadi itu namanya marhaban. Kalau ahlan wa sahlan cuma selamat datang, silahkan gitu. Tapi kalau marhaban beda Bu. Tidak ada nanti dia bikin masalah, enggak. Malah gini, alhamdulillah nanti dia membawa berkah dan keselamatan. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini ada bulan yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau ukuran-ukuran amal soleh kita itu ibaratnya 83 tahun ya Bu ya. Umur kita, sampaikah kita sampai 83 tahun? Belum tentu. Tapi kalau kita dapat malam Lailatul Qadar itu udah Masya Allah Bu. Besok dipanggil sama Allah, udah ya Allah saya terima gitu. Saya ikhlas ya Allah, yang penting udah dapat Lailatul Qadar ya Allah. Apalagi kalau dapat Lailatul Qadar tahun selanjutnya, apalagi selanjutnya, minta terus sama Allah. Nah, kata Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 184 dikatakan bahwa yang namanya Ramadan itu hanya beberapa hari saja. Ayyamam ma'dudat, harinya dihitung beberapa hari saja. Kenapa Allah mengatakan beberapa hari saja Bu? Karena singkat. Coba Ibu bayangin ya, kayaknya tahun kemarin tuh baru kemarin gitu. Kok udah datang lagi ya tahun Ramadan tahun ini, bener gak Bu? Saya baru ketemu Bu Alis itu baru Ramadan kemarin awal kan? Kayaknya baru kemarin deh, bener gak Bu? Kayaknya baru kemarin Bu Robiatin gitu ya. Kalau Bu Tati sudah ini yang udah senior lah ya. Mudah-mudahan dirahmati semua, mau senior dirahmati oleh Allah. Kalau Bu siapa? Muslihat tahun kemarin apa sebelumnya juga? Tahun kemarin kan? Sama Ibu, terasa nggak lama gitu? Kayaknya baru kemarin ya Bu ya. Udah Ramadan lagi. Kadang-kadang kita kalau ada acara juga, kok udah Rajab lagi ya? Kok udah Maulid Nabi lagi ya? Gitu ya Bu ya. Apalagi kalau lihat anak, kayaknya aku baru kawin deh kemarin, kok anakku udah sedih gini gitu.
Apalagi ini yang setahun sekali aja Bu. Maka kata Allah dikatakan ayyamam ma'dudat. Hanya beberapa hari rasanya. Maka di dalam beberapa hari ini nanti Ibu kita akan tiba-tiba lewat hari ke-30 Ramadan. Pasti akan begitu Bu. Nah, supaya Ramadan kita ini berkualitas, kenapa? Karena di Ramadan itu ada Lailatul Qadar ya. Kemudian di Ramadan juga ada bulan ampunan, ada bulan rahmah, ada bulan ditutup pintu-pintu neraka, dibuka pintu-pintu syaitan. Kemudian di Ramadan juga bukan di surga ya, surga, Masya Allah, saya ingatnya syaitan. Dibelenggu setan. Maksud dibelenggu di sini adalah dipersempit jalan masuknya setan ke dalam aliran darah kita ya. Jangan pemahamannya dibelenggu kayak diikat pakai rantai gitu. Udah bukan pemahamannya kita lagi, itu anak-anak Bu. Udah gitu. Nah, itu karena di situ ada bulan kemuliaan semuanya, maka kita harus tampil dengan baik Bu ya. Kita harus tampil dengan semaksimal mungkin kita isi di Ramadan ini dengan baca Quran, dengan qiyamul lail, dengan kajian-kajian, dengan banyak beramal soleh, berinfak, bersedekah. Terus ada amal-amal soleh yang harus bisa dibaktikan untuk masyarakat, bisa memberikan manfaat yang banyak buat masyarakat. Alhamdulillah ya Bu ya. Kalau di bulan selain Ramadan aja kita ngadain bakti sosial berapa kali gitu ya. Kalau di Ramadan harus lebih banyak secara nilainya. Kita ngadain bakti sosial untuk sekian ratus orang dengan jumlah yang lebih banyak. Barang siapa yang mengupayakan itu semua, berarti dia sedang mengejar bahwa dia menjadi orang-orang yang spesial di bulan Ramadan. Maka kita semuanya pengen memiliki andil ya untuk mengumpulkan dana tersebut sehingga kita bisa membantu sahabat-sahabat, saudara-saudara, tetangga kita. Nah, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya kita harus tampil dengan maksimal, dengan baik di bulan itu karena ada kemuliaannya. Menurut Ibnu Qudamah di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, bahwa orang-orang yang puasa di bulan Ramadan itu ada 3 level Bu. Kan tadi kehebatan Ramadan gitu ya, keutamaan Ramadan. Tapi dibagi lagi nanti manusia yang melaksanakan amal-amalan ibadah di bulan Ramadan itu terbagi 3. Yang pertama yaitu orang-orang yang umum, orang-orang yang awam, saumul umum, saumul awam. Itu orang-orang yang awam atau yang umumnya lah kebanyakan orang. Kenapa? Karena dia puasanya hanya pertama menahan lapar, menahan haus, menahan hubungan seksual. Itu aja udah. Jadi dia kalau habis sebelum subuh dia sahur. Kemudian setelah maghrib dia berbuka. Di siangnya dia tidak melakukan pembatal puasa seperti hubungan seksual. Dia hanya menahan lapar, haus, hubungan seksual dengan suami. Selebihnya sama dengan bulan-bulan yang lain. Ya kalau lagi ngomongin orang, ya nonton TV aja, sabodot teuing, mau ngaji mau enggak. Gitu. Gak mikirin, pokoknya ini bulan Ramadan, bulan yang mulia, enggak dia. Yang penting saya puasa doang begitu. Yang lainnya enggak, beda, sama berhambur-hamburannya, jalan sana jalan sini, enggak ngaji, enggak tadarus, enggak qiyamul lail, pokoknya sama. Ini orang yang awam. Atau kalaupun dia terawih, itu terawihnya enggak penuh pengharapan kepada Allah. Yang penting terawih enggak enak tuh sama tetangga. Kalau aku enggak terawih, enggak enak sama tetangga, ikut-ikutan. Udah gitu pilih musola yang paling pendek, singkat, cepet. Kalau panjang dikit udah marah-marah aja. Ini puasanya orang awam. Nah, ini puasanya orang awam, kata Nabi yang kemarin kalau kita lihat gagal.
nggak dapat kemuliaannya, nggak dapat keutamaannya, nggak dapat Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, kita naik yang kedua, Bu Filah yang itu mah jauh dari saya. Alhamdulillah. Berarti masih ada harapan buat sukses di Lailatul Qadri ya. Yang kedua, puasanya orang yang menahan diri dari pandangan, dari pendengaran, dari kaki yang dilangkahkan untuk yang tidak diridhoi Allah, dari tangan untuk yang mengambil yang bukan haknya, dari mata yang tidak memandang yang tidak diridhoi oleh Allah. Maka di sana di dalam kitab tersebut dikatakan fahuwa kafun nazar, yaitu mereka yang bisa menahan pandangannya, kemudian lisan, al-lisan wal yad wal basar, semuanya dia tahan. Sebenarnya pengen Bu Filah itu lihat hal-hal yang gitu lesur gitu di HP. Ini Ramadan jadi gitu. Sebenarnya pengen deh ketika ada kumpul-kumpul di sebelah rumah saya juga pengen deh ngomong, ngobrol, cuit-cuitan segala macam gitu ya, saling ledek-ledekan. Tapi ini kan Ramadan, suka gitu kan kita ya. Nggak jadi lagi. Tadinya udah pengen banget, udah lisan tuh udah enak banget ya kalau ngomongin siar. Saya jadi saksinya, mata saya melihat langsung. Tapi kan ini Ramadan, saya tahan lagi. Ini puasa orang yang level kedua. Nah kita itu yang kemana? Nanti Ibu bisa lihat sendiri ya. Yang ketiga, nah level yang kedua ini insya Allah ya Bu, mudah-mudahan ini yang selamat, yang gak gagal di bulan Ramadan. Ada perjuangan dia untuk menghindari hal-hal tersebut. Ada level yang ketiga, saumil khususil khusus, puasanya orang yang utama di atas yang lebih utama gitu maksudnya, yaitu saumil qalbi minal hamiyatid daniyah, kata para ulama, yaitu puasanya orang yang menahan diri, menahan sesuatu yang rendah dari ambisi-ambisi yang tidak begitu penting. Walaupun itu halal ya Bu ya, tidak begitu penting tapi hatinya dijaga, benar-benar dijaga gitu Bu. Nanti akan kita jelaskan seperti apa. Ini adalah puasa yang level tertinggi. Jadi dia menjaga hal-hal yang rendah, menjaga hal-hal yang bisa menghilangkan atau mengurangi bagaimana dia melaksanakan ibadah di Ramadan ini. Nah, kata para ulama, kalau hati sudah di level yang ketiga ini dari hal-hal yang rendah, maka apabila hal-hal tersebut dilakukan oleh orang tersebut ya, menjaga hatinya. Kalau yang nomor 2 itu masih berat, kadang-kadang mungkin ada aja lah gitu ya. Ada aja keplesetnya gitu yang kedua. Yang ketiga mah udah benar-benar istiqomah Bu. Udah kuat keyakinannya, udah kuat di dalam melaksanakan apa yang disukai oleh Allah. Nah, kalau orang ini sudah level seperti ini, berarti dia bisa menjaga hati. Hatinya bersih, Bu. Nah, kalau dia sudah bisa menjaga hati, maka kata para ulama di situ dikatakan di dalam keterangannya Mukhtasar Minhajul Qasidin, ketika dia berbicara maka dia akan bicara seperlunya saja. Kalau ini baik saya akan ngomong, kalau ini nggak baik saya nggak bakalan ngomong. Kemudian ketika di Ramadan itu aktivitasnya padat. Kalau di rumah dia untuk apa? Ini buat anak, ini buat suami, yang penting-penting. Terus ini saya harus banyak baca Quran, saya harus berzikir. Selain itu pintar dulu deh. Nah itu menjauhkan saya dari berzikir kepada Allah. Ketika dia di masyarakat, kalau dia di majlis alim contohnya ya, atau dia di masjid, atau dia di musola, dia aktif bagaimana memakmurkan orang-orang, untuk memotivasi orang untuk beribadah, atau dirinya sendiri untuk bisa beribadah, beramal soleh di masyarakat. Dia aktif Bu. Makanya saya suka bilang, tanda ciri orang yang bertakwa, dia hidupnya, waktunya penuh berkualitas Bu.
berkualitas. Bagaimana kata-katanya bisa memberikan pengaruh yang baik buat orang. Bagaimana sedekah infaknya bisa memberikan manfaat, bisa membantu orang lain. Bagaimana cara berpikirnya selalu dijadikan landasan buat orang. Oh iya ya, kata Bu ini, kata Pak ini, oh itu saya akan ikuti, bagus gitu. Pokoknya berkualitas hidupnya, itu tanda orang yang bertakwa. Artinya apa? Itu tanda orang yang hatinya bersih. Maka kata Nabi, idza soluhatil jasad. Bila mana hatinya, bila mana dia baik, maka baik seluruh jasadnya. Kata-katanya, perbuatannya, di masjidnya, di musolanya, di masyarakatnya, di rumahnya, semuanya berkualitas. Wa idza fasadatil jasad. Kalau rusak, maka kata-katanya tidak ada yang bermakna, nyakitin aja, gibah sana sini, ngomongin orang segala macam. Ada orang dikomentarin, ada TV baru lewat, nggak ngerti nggak apa, udah sok tahu, komentarin aja. Nah ini wa iza fasadatil jasad. Jadi kalau dia punya harta bukan untuk hal-hal yang taat kepada Allah. Kalau dia punya ilmu bukan untuk mencerahkan orang-orang sekelilingnya, memberikan manfaat kepada orang sekeliling, bukan, malah merugikan. Pintar sih pintar, punya jabatan, punya ini, punya itu. Masyarakat dirugikan karena cara berpikirnya, cara pandangnya dia. Itu berarti wa idza fasadatil jasad. Apa kata Rasulullah? Ala wahyal qalb. Bahwa itu adalah hati. Jadi kalau orang ingin mencapai saumil khusus, maka benahi hati dulu, Ibu. Benahi hati dulu, dibenahi. Bu Vila susah banget ya, mau ikhlas, mau sabar, mau ini. Kita kan sudah belajar dari dulu, gimana Bu? Pertamanya angkat dulu itu kotoran-kotoran hati ya. Bisa Ibu kita. Kata siapa nggak bisa menjadi membersihkan hati? Bisa, Allah sudah ngasih rumusannya. Gimana Ibu? Istighfar dan bertaubat. Ya Allah, lisan saya kemarin begini. Ya Allah, kayaknya waktu-waktu saya banyak yang kebuang, banyak yang gak pentingnya, banyak yang merugikannya. Ya Allah, ketika saya ngaji pun kemarin-kemarin tuh kayak terpaksa banget. Ya Allah, ampuni, minta ampun kepada Allah. Ya Allah, masih ada iri, masih ada dengki dengan saudara saya. Saudara saya baru beli mobil, saya rumah aja masih ngontrak. Ya Allah, masih ada iri di hati saya. Kenapa ya Allah gak ngasih rezeki buat saya? Dia udah punya rumah, kenapa nggak ngasih saya buat beli rumah? Dia mau buat beli mobil. Begitu mikir begitu Ibu. Itu berarti masih ada kebusukan di dalam hati kita. Maka minta istighfar sama Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah akan bersih Bu. Nanti kalau sudah bersih, apalagi di Ramadan ini. Kenapa? Ramadan ini ibaratnya itu pakai alat pengkincelong. Tahu kincelong kalau buat ngelapin kaca? Nah, kemarin kita gotong royong ya, itu tambah kinclong banget. Orang yang banyak beristighfar, bertaubat, kemudian dia memperbaiki diri, kemudian ditambah dengan puasa, itu yakin Bu, mata batinnya akan bening, bisa membaca, saya ini kayaknya nggak bagus nih berbuat seperti ini. Aduh saya mau hindari ini aduh saya mau nahan ini Itu gampang Bu melakukan itunya. Tapi kalau cuma puasa doang, tidak membersihkan hati, tetap aja kotor hatinya. Nggak bisa kacamata batinnya itu nggak apa namanya? Nggak punya firasat yang kuat gitu. Kurang punya firasat yang kuatnya. Ya santai aja kayak bulan-bulan sebelumnya. Bedanya apa? Sekarang nahan lapar, nahan haus, nahan tidak hubungan seksual gitu doang. Tapi kalau orang dibarengi dengan banyak istighfar ya, banyak taubat di tengah malam, dicari kesalahan kita ini selama ini, saya salah apa ya Allah, diminta diangkat oleh Allah, mohon terus dibantu. Kalau saya masih malas untuk baca Quran, saya masih malas untuk datang ke kajian, ya Allah tolong, ya Allah tolong, malam-malam mohon sama Allah, pulang dari sini habis sholat mohon sama Allah, karena siang dan malamnya oleh Rasulullah dikatakan man qama ramadhana imanan wahtisaban. Itu kan malam. Dia senang, dia antusias, dia berdoa, dia minta.
Kemudian kan kata Rasulullah bukan komanya doang di malam. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa, puasa itu di malam apa di siang? Siang. Berarti kedudukan doa kita, Ibu. Doa kita mau siang mau malam, ibadahnya mau siang mau malam sama. Kalau kita husunya sama. Cuma kalau siang karena kita banyak pekerjaan, siang itu banyak urusan, itu yang membuat kadang-kadang suka nggak fokus. Karena kalau malam mah lebih fokus ya. Sholat juga lebih nikmatnya luar biasa ya. Maka kata Nabi, kalau orang yang somil khususil khusus, ini ada tandanya juga nih Bu. Ini biar kabar gembira nih buat ibu-ibu. Kata Rasulullah ya, ini Rasulullah, testimoni dari Rasulullah. Waju'ilat qurrata aini fis shalah. Allah jadikan di dalam sholat itu pandangan mataku yang menyejukkan sekali. Nah, Ibu kalau sudah sholat malamnya atau sholat siangnya, sholat paginya, sorenya, apalagi malam ya Bu ya, itu sudah merasa damai, senang, tentrem, indah banget. Nah, itu berarti orang itu sudah hampir-hampir mencapai derajat seperti saumil khususil khusus. Ibu sudah merasakan itu belum? Kalau masih berat, masih mumpung Ramadan nih, tapi masih agak berat, belum ada lapang yang luar biasa, masih mending ya Bu ya. Tapi kalau sudah lapang, sudah dikejar, aduh jangan sampai saya ketinggalan ya Allah, oh nangis Ibu kalau bangunnya kesiangan. Kemudian ada rasa manis di dalam ibadah tersebut. Nah ini sudah masuk ke sini. Masya Allah. Ini kabar gembira buat ibu-ibu yang datang. Yang nggak datang nggak tahu. Oh jangan seuzon juga. Dia ngaji di tempat yang lain. Kita lanjut ya Bu ya. Apa aja? Nah supaya mendapatkan kondisi kedudukan anugerah di antara orang-orang somil khususil khusus ini, kata para ulama, maka harus menutup 6 pintu setan masuk ke dalam aliran darah kita. Harus ditutup 6 pintu Bu. 6 pintu virus-virus hati. Yang pertama, saya tulisnya di HP. HP-nya masih hidup enggak ya ini? Nah, yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah membantu ya Bu ya. Jadi apa yang keluar dari mulut saya ini sesuai dengan hak yang Allah ridhoi gitu. Dan ibu pun mendapatkan sesuai dengan yang Allah sukai. Pertama, nih apa nih virus hati ya, atau pintu masuk setan masuk ke dalam aliran darah kita. Pertama, fudulut ta'am, banyak makan atau berlebihan makan. Biasanya yang berlebihan makan itu biasanya terjadi di mana Bu? Di bulan selain Ramadan atau di bulan Ramadan? Kenyataannya di bulan ini, padahal pintu-pintu masuk setan. Padahal Ramadan itu, puasa itu artinya apa Bu? Menahan. Kenapa di bulan Ramadan malah makin banyak? Berarti kita nggak bisa nahan. Itu saya itu tersentil Bu ketika saya mempelajari ini. Masya Allah, sekarang saya lihat di meja. Dulu kalau kita mau makan cukup di meja makan kecil. Kenapa pas di Ramadan meja makan kecilnya nggak ada, kosong? Pindah ke meja makan besar, kebalik kan? Masya Allah, di situ kadang-kadang kita udah ada cendol, ada apa lagi? Ada kolak, udah ada kolak, es buah, udah ada es buah, ada yang nganter segala macam. Itu es aja bisa ada 3 macam Bu. Masya Allah. Di hari-hari biasa kita 1 macam kan. Kenapa di Ramadan 3 macam Bu? Padahal kata para ulama, yang membuka pintu-pintu masuk setan adalah fudulut segala macam ada. Alih-alih cari modus, kan bulan Ramadan bulan keberkahan. Alih-alih cari modus, berat badan bukannya turun malah naik. Masya Allah. Padahal kata Nabi, tempat
Penyakitnya nambah. Tempat yang paling banyak penyakit ke dalam tubuh seseorang itu lewat makanan. Padahal kita puasa supaya kita sehat. Supaya kita sehat, ini malah penyakit masuk semua. Bukan berarti nggak boleh. Di sini dikatakan fudul. Fudul itu artinya berlebihan, Bu, berlebihan. Boleh kita punya banyak makanan, boleh. Tapi berbagi manfaat iman, barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, yang berpuasa, apa Bu? Saya mau tanya nih. Barang siapa yang memberikan berbuka puasa kepada orang yang puasa, bukan orang puasa, Ibu tambah dosa ngasih bukaan kepada orang puasa. Orang yang berbuka puasa. Walahu mislu ajru kafailihi, seperti perbuatan orang yang melakukan puasa. Boleh bikin kolak, bikin es buah, bikin apa? Kolaknya kita 1 mangkok, es buahnya kita 2 mangkok, Bu. Di rumah mangkok kegedean, gelas lah ya. Selebihnya berbagi, bawa ke musola, bawa ke masjid, bawa ke tetangga, bawa ke orang tua, bawa ke saudara. Di rumah seadanya. Bu Fila, saya nggak berlebih-lebihan, Bu Fila, dalam makanan. Gimana? Habis makan seadanya saya simpen di kulkas, besok diangetin lagi, ditambah lagi, diangetin lagi. Ya sama itu mah, Bu. Mana berbaginya? Banyak sih, banyak, cuma diangetin lagi. Kagak mau berbagi dengan tetangganya, dengan saudaranya, dengan sama yang lain lah. Mungkin karena rasanya nikmat jadi keluarga. Itu modus. Kalau saya bilang modus. Kemudian kalau orang kebanyakan makan, ini kenapa jadi virus ya? Pertama, itu tidak boleh berlebihan. Boleh banyak tapi untuk berbagi. Berlebihan yang nggak boleh. Kalau kita kebanyakan makan, Bu, nanti perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah, keutamaan-keutamaan Ramadannya akan ketinggalan, akan hilang. Kenapa? Habis makan kolak, makan es buah, makan es kopior, makan sop buah dan sebagainya. Udah gitu makan lontong, habis makan lontong, makan nasi. Pas jam 7 tiduran. Ya Allah, begah banget ya mau sholat. Sholatnya jadi enggak khusyuk. Habis sholat tiduran lagi, bukannya zikir malah tidur. Kenapa? Kekenyangan. Jadi keutamaan Ramadannya hilang. Yang diridhoi Allahnya tidak dikerjakan gara-gara berlebihan dalam makan. Mau sholat tahajud karena kekenyangan, bangun gak Ibu? Gak bangun, itu pun bangun buru-buru buat sahur. Makan sahurnya, Masya Allah. Habis sholat subuh niatnya mau baca Quran 5 lembar. Lagi, ya Allah, kok matanya susah banget dibuka ya, tidur dulu nanti habis duha. Karena kekenyangan juga duha, kagak bisa ngerjain apa-apa. Bablas semua, target 1 hari 1 Jus gagal total. Belum lagi ketika dia terawih karena kekenyangan, terawih pas imamnya baca al-a'la. Al-a'la itu nggak panjang ya Bu ya? Ya Allah, ini panjang banget sih, mana saya udah kenyang banget. Udah dia gagal Ramadannya. Ini itu setan itu pintar Bu. Nanti akan ada lagi setelah itu. Kenapa dia bisa kelebihan makan? Ini ada hubungannya dengan virus yang ketiga. Karena kebanyakan melihat. Yang kedua dulu, berlebihan dalam tidur. Fudulun naum. Berlebihan dalam tidur. Kan nanti malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Saya mau tidur terus siangnya. Biar malamnya bangun, bisa begadang. Kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Kalau orang puasa dengan penuh semangat, orang tidur itu semangat apa enggak semangat, Bu? Enggak semangat. Ini modusnya buat cari malam, siangnya tidur terus. Iya, bangun-bangun cuma sholat doang. Dapat enggak itu keutamaannya? Padahal dia niatnya bagus buat cari Lailatul Qadar.
Itu pun kata para ulama enggak bagus. Kan itu tinggal 10 hari, perjuangkan aja. Tidurnya sedikit. Tetap tidur itu perlu, Bu, yang enggak boleh berlebihan. Apalagi kalau ada orang cari modus an-naumus shaim buat ibadah katanya, padahal ini hadisnya doif, Bu. Hadisnya doif, bukan sahih. Saya kan jurusannya tafsir hadis, jadi saya mempelajari itu. Kiai saya nomor 1 kalau Ramadan cari, kalau Rajab, kalau Maulud, mana hadis-hadis yang berkaitan dengan Maulud, dengan Rajab, dengan puasa itu. Kita cari semua, mana yang doif, mana yang sahih. Oh ternyata ini doif. Saum tidurnya orang berpuasa adalah ibadah katanya. Itu modus bagi orang-orang yang males. Malah seharusnya di bulan yang penuh keberkahan ini, penuh kemuliaan ini jangan sampai ketinggalan. Ini malah banyak tidur, pagi tidur, siang tidur, sore tidur. Ada tidur yang dibolehkan, yang disunahkan oleh Nabi, yaitu tidur namanya kailullah. Tidur kailullah itu tidur 20 menit atau 30 menit paling lama sebelum azan. Atau setelah azan, setelah sholat. Ada setengah jam aja. Kalau sebelumnya nggak dapat, masih ada waktu nih. Habis dari sini ibu sholat, ibu zikir, baca Quran, terus tidur dulu sebentar. Nggak apa-apa. Tapi jangan melebihi dari 1 jam. Kita sampai 3 jam, 2 jam. Masya Allah. Itu mah bukan kailullah itu mah ya. Ini yang diajarkan oleh Nabi. Jangan berlebihan dalam tidur. Jangan berlebihan dalam tidur. Kenapa? Rasulullah ketika memenangkan perang Badar di bulan apa? Di bulan Ramadan. Rasulullah Fatu Mekah di mana? Udah lurus aja ke situ, Bu, walaupun nggak tahu Ramadan gitu. Artinya apa? Artinya Rasulullah itu punya pekerjaan, punya strategi, punya perjuangan perang itu di bulan Ramadan dapatnya. Berarti di situ kan ada aktif ya, gerak, pikiran, semua badan. Orang kalau mikir, kalau puasa kan lemes ya. Kenapa ini malah menang? Artinya apa? Benar kata Rasulullah di dalam hadisnya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Kalau kita berbuat sesuatu itu dengan penuh antusias, penuh harapan, pasti pekerjaannya pun akan berkualitas, akan maksimal, akan aktif. Tidak santai-santai. Masa orang puasa penuh dengan harapannya santai-santai? Kan berharap kalau saya baca zikir ini dapatnya ini, kalau saya baca Quran ini dilipat gandakan, kalau saya bersedekahnya lebih banyak Allah akan beri ini. Itu tambah banyak apa tambah sedikit kalau kita punya harapan seperti itu? Harusnya kita tambah banyak. Jadi kalau ada orang kebanyakan tidur ini berarti dia tidak ihtisab ketika puasanya. Tidak ada harapan. Kenapa orang bunuh diri, Bu? Ada harapan. Agak ada harapan. Kebalikannya ini, kalau kita berharap artinya amal soleh kita luar biasa, ibadah kita masya Allah. Baca Quran biasanya 1 juz, setengah juz, sekarang bisa jadi 2 juz. Biasanya ngaji kita seminggu 3 kali, jadi tiap ini menandakan kita ihtisab. Dapat deh kita, Bu, ampunan dari Allah. Setahun yang lalu insya Allah diampuni deh. Jamaah Majelis Ta'lim An-Nubala. Kenapa? Semangat. Orang yang semangat di bulan Ramadan akan mendapat pengampunan dari Allah. Bukan malah tidur mulu. Ya. Jadi kalau anak-anak susah itu ngajarin anak-anak. Tidur. Masya Allah. Kita udah bilang ini bulan mulia cuma setahun sekali, nak. Deh gitu kan. Tetap aja tidur. Masya Allah, iya. Tapi kalau kita nyontoin, kita ngaji ya, kita doa terus, dia akan bergerak kok. Dia akan bergerak. Walaupun tidak seperti kita, wajar sesuai dengan umurnya gitu ya. Yang ketiga, banyak melihat, fudulun nazar. Apa yang membuat pintu masuk setan ke dalam aliran darah kita? Yaitu kita banyak melihat, Bu. Buka HP. Saya itu kalau zuhur sholat, habis sholat mau baca Quran sekian juz baru masak. Baru udah gitu nemenin suami mau kemana gitu.
Pas zuhur tiba, lihat HP niatnya 1 menit, mau buka WA doang. Tiba-tiba ser naik ke atas lagi, naik ke atas lagi, turun lagi ke bawah. Yang tadi apa sih, saya kayaknya kurang paham. Temanku kayaknya mau bikin kolak, yang satu mau bikin ini, yang satu gimana ya? Nggak ada yang dikerjain, Bu. Nggak ada, itu cuma baca-baca doang. Pas dilihat, sudah jam 1. Padahal niatnya cuma semenit. Udah gitu, ada promo ini, promo itu di Ramadan. Banyak promo, Bu. 1 jam bablas waktu kita. Akhirnya sholatnya buru. Aduh, udah jam 1, udah jam 2. Masa kan 2 jam. Aduh, nggak cukup nih. Akhirnya sholatnya buru. Kalau saya ngaji dulu, nggak dapat tuh. Masa nggak selesai sore. Kenapa? Gara-gara HP lagi. Gara-gara apa? Gara-gara ke pasarnya kelamaan. Akhirnya karena banyak melihat, berlebihan dalam melihat, akhirnya schedule target yang sudah kita tanam bablas tidak dapat. Ini kerusakan yang membuat virus-virus setan masuk ke dalam tubuh kita, khususnya di bulan Ramadan. Gara-gara kita melihat ada orang jualan kolak. Kolak candil tuh jarang-jarang saya dapat. Ada di Ramadan, ada, Bu. Di atas ada ya. Udah gitu, pisang hijau itu kan jarang sekali, adanya jauh. Di atas aja, beli juga. Udah gitu, lontong jarang-jarang sih, itu lontongnya terkenal ininya. Yang si ini dibeli dua-duanya. Iya, belum lagi ada jualan ini kan adanya di daerah Majestic. Kok sekarang ada di sini? Beli lagi di meja bermacam-macam. Gara-gara apa kita berlebihan makan? Gara-gara fudulun nazar, berlebihan. Kadang kita nggak berlebihan, suami kita ceritanya mau olahraga, Bu, ke atas. Di rumah udah ada es buah. Ke atas beli apa? Beli es cincau. Kenapa? Jarang-jarang mah ada es cincau. Ada es ini, anak naik dari atas. Beli es apa tuh? Apa tuh yang dari Thailand itu? Thai tea ya. Di rumah ada es cincau, suami beli apa, di rumah udah ada apa tadi, es buah. Suami beli es cincau, anak beli Thai tea. Masalah. Suami belinya kan nggak satu. Masya Allah. Jadi gini, sekarang kasih pendidikan di rumah. Sekarang udah ada es buah. Kalau keluar jangan beli apa-apa lagi. Ini aja sudah. Budget sebetulnya di Ramadan itu harus lebih banyak, Bu. Harus lebih banyak. Biasanya suami ngasih 3 juta ya sebulan. Punten yang di bawah 3 juta. 2 juta lah, Bu, kira 3 juta. Boro-boro gajiannya juga 3 juta. Ngasihnya 1,5 juta, pokoknya 50.000 sehari. Bulan Ramadan ini harus ngasih 3 juta, 2 kali budget. Loh kok jadi banyak? Kata suami, iya nanti kan ada kolak, ada ini. Bukan. Ada apa? Buat ngasih masjid, buat ngasih musola, buat sedekah ke pengajian, buat ini. Kalau makannya mah kita atur-atur aja. Begitu, Bu. Ini enggak, budgetnya dinaikin buat konsumtif sendiri. Benar nggak, Bu? Ini benar, dalam kehidupan kita itu realita ya. Coba sekarang, sederhana aja. Benar, Bu, kalau orang puasa itu biasanya lapar mata. Kenapa? Emang itu ujiannya. Emang kalau kita dikasih ujian yang besar, kemudian masalahnya nggak terlalu besar, biasa aja gitu. Itu ya bukan surga ganjarannya, Bu. Kenapa kita diuji yang sangat besar di bulan Ramadan? Karena ganjarannya bukan kipas angin, Bu. Surga, Bu. Maka ketika lewat, ketika jalan, aduh pengennya udah mau lebaran nih, jalan ke mall. Pengen bikin kue, udah bikin ini, bikin lagi. Meja penuh. Saya penuh, Bu, meja kalau lebaran, tapi saya nggak pernah bikin. Dari jamaah semuanya datang. Jadi kalau ada tamu silakan makan lagi bareng-bareng. Ya, boleh kita bikin, tapi niatnya bukan untuk sendiri, bukan konsumtif ya, tapi berbagi. Itu yang mulia.
Jadi saling berbagi, nanti mejanya penuh semua berarti ya. Tapi bukan niat gitu ya. Itu fudulun nazar. Yang keempat, berlebihan berbicara, fudulul kalam. Nah, berarti di sini yang paling banyak bicara siapa? Ibu jujur aja. Saya bilang banyak bicara apa berlebihan berbicara? Bukan banyak bicara, berlebihan berbicara. Banyak bicara boleh kalau emang itu Ibu bakal punya ilmu nggak kalau saya nggak banyak ngomong? Tidak. Jadi kalau banyak bicara, artinya menurut para ulama yang merusak, yang masuk virus ke dalam tubuh kita itu berlebihan dalam berbicara. Contohnya, ibu ada sahabat nih pakai baju gini-gini, dikomentarin. Sebetulnya itu kurang matching loh. Apa hubungannya urusan orang nggak matching dikomentarin? Yang bagus itu dalam berfashion, ya, dikeluarin di ilmu fashionnya. Kalau yang hijau cocoknya dengan ini, betati yang pinter tuh matchingin, saya enggak. Nggak apa-apa Bu, dalam hal-hal tertentu yang penting nggak berlebihan. Ini semua orang dikomentarin di sini, yang datang ada 30 orang, 30-nya dikomentarin. Cocok sebetulnya ini. Nggak usah, sekarang di Ramadan ditahan dulu ya Bu ya. Mau kayak hijau, kayak mau kayak merah, kayak mau yang kuning, kayak terserah, semuanya indah. Hati saya nggak boleh busuk ya Allah, indah semua sahabat-sahabat saya. Biarin mau merah kayak mau nggak matching kayak. Intinya itu. Jadi kemudian ketika ngobrol-ngobrol di musola nih, jangan sampai begini loh Bu. Kita kan ngaji ya, tadarusnya 20 menit, ngobrolin suami, ngobrolin anaknya setengah jam, 1 jam. Saya lihat itu lagi ngobrol apa sih, heboh banget. Padahal lagi tasik. Enggak. Jangan sampai saya suuzon ya Bu ya. Jangan sampai niatnya baik tapi dipergunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, itu berlebihan. Jadi ini yang membuat puasa kita nanti itu rusak. Jadi kalau bisa, apa kata Nabi, kul khairan au yasmut. Baik nggak ya saya ngomong kayak gini? Kalau nggak baik saya tahan aja. Saya mau ngomongin itu padahal sinetron yang semalam. Ramadan itu coba ibu tahan. Saya tuh sebetulnya pengen ngomongin drakor. Ini. Oh seneng banget ibu-ibu biasanya, termasuk saya. Jadi kalau ada itu lewat dulu, jangan dulu. Ada iklan, ngintip-ngintip dikit. Aduh ini kayaknya iklannya bagus. Ntar dulu, ini lagi Ramadan. Masya Allah, karena ini pintu-pintu masuk setan virus ke dalam aliran darah kita. Jadi kalau kita buka aja udah masuk semua ibu. Itu akan merusak puasa kita. Yang kelima, fudulus sami, banyak mendengar. Teman kita lagi ngerumpi, saya mau ikutan. Nanti kalau saya nggak ikutan dibilangnya nggak gaul. Akhirnya masuklah info-info yang kurang bagus, kecuali mendengarnya seperti ini pengajian. Nanti akan ada besok lah insya Allah. Kalau nggak cukup hari ini, ada 3 hal yang harus kita selalu temenin, tidak boleh hilang, tidak boleh pergi di Ramadan ini. Yang ini banyak mendengar. Kadang-kadang gini Bu, ketika ada tetangga, sampailah tetangga itu kepada kita, Bu katanya, mau lagi ngapain? Ini mau masak ini. Nah, iya. Sebelah juga masak itu. Bu, tadi kan saya ke rumah sebelah katanya gitu ya. Terus ngapain gitu kan? Biasa mau cari tahu masak apa. Kali aja ada inspirasi. Tadinya manfaat yang baik-baik gitu ya. Saya mau belajar bikin ini. Dia kan pintar bikin kue. Tahu nggak Bu? Tadi dia ngomongin Ibu. Ngomongin apa? Nah, kalau orang yang berusaha menjaga, apaan sih? Gak usah dibilangin kayak gitu. Kamu tadi belajar kue apa? Ini bikin masakan apa? Yang bagus tuh begini Bu. Kemarin yang pelajaran tentang 6 hal yang membuat virus masuk ke dalam tubuh kita itu apa sih dari Bu Pilah? Coba kita ulang. Coba kalau gitu Bu, enak banget tuh Bu. Yang sebelumnya apa? Malah nyambung. Malah pas tetangga kita datang kepada kita ngomong, Ibu tahu nggak? Itu ngomongin Ibu. Ngomongin apa? Habis itu
disebutin sama aku, buru, jangan lama-lama. Aku pengen tahu gitu. Apa sih kamu bikin aku penasaran? Cuma sebut apa yang dia omongin sama aku? Kurang ngajar tuh tetangga kan gitu Bu. Gini. Setelah mendengar itu, ibu kan tiba waktu sholat zuhur. Ibu bisa sholat zuhur khusyuk nggak? Enggak bisa. Dalam sholat Allah. Oh, tetanggaku tega banget ngomongin, padahal aku kemarin udah ngasih kolak, kemarin aku udah ngasih gulai ayam, kemarin kok masih ngomongin aku, kurang ajar tuh. Besok aku nggak bakalan. Gara-gara Mendengar. ada seorang ulama Bu. Ini ceritanya di dalam kitab tersebut, dia mengatakan begini. Ada muridnya mengatakan begini. Wahai Syekh, katanya, ada murid yang membicarakan engkau. Baru ngomong gitu. Kalau kita ya ngomongin apa? Kurang ajar tuh murid durhaka ya. Ini enggak. Emang tidak ada setan yang lain selain kamu, katanya. Emang tidak ada setan selain kamu, kata ulama itu, kata Syekh tadi. Sehingga si muridnya tadi tidak jadi mau mengungkapkan berita dari muridnya tadi. Ya nggak mau tahu Bu. Bisa nggak kita seperti itu ya? Kita malah gini, ngomongin apa dia? Tapi kalau kita dikorek-korek ya Bu. Tapi kalau kita sudah tahu ilmunya tentang ini, kalau ada teman, tetangga, saudara, kemarin juga kan dia ngomongin kakak gini-gini. Udah nggak usah ini lagi Ramadan. Aku nggak mau ngerusak nih. Ini setan masuk, virus masuk ke dalam kuping aku. Nanti sholatnya jadi nggak khusyuk, baca Qurannya juga ngegeremet. Tadinya kita mau ngasih, mau berbagi nggak jadi Bu. Itu jadi yang rugi siapa sebetulnya? Nah, maka benar puasa itu namanya menahan. Nahan orang mau ngomongin, mau nerima. Padahal bukan kita yang ngomongin Bu. Tapi kalau efeknya itu merusak diri kita. Nah ini, Insya Allah. Saya gini ya, ini para ulama ya. Kalau sekarang kan zaman dulu nggak ada WA ya Bu ya. Nggak ada HP ya. Tapi kenapa dia berbicara berlebihan dalam melihat merusak? Sekarang saya ngerasain Bu, itu HP kalau dipergunakan untuk hal-hal yang merusak bisa merusak. Makanan berlebihan dan sebagainya. Zaman dulu kan nggak ada yang begitu. Tapi ini ulama ya, emang dia sudah dapat kebeningan kolbu ya. Jadi Allah ajarkan dia bisa berlaku di sepanjang zaman, berlaku di sepanjang masa ilmunya itu. Insya Allah. Yang nomor selanjutnya, berlebihan dalam bergaul dengan manusia. Berlebihan Bu. Kalau bergaul itu penting. Kadang-kadang ketika kita gabung sama teman-teman, sama sahabat-sahabat, ada apalagi di Ramadan ya Bu ya. Sahabat SD udah nelpon kita, udah WA kita, kapan kita reunian? Kapan kita bukber? Nah, sekalian reuni ya, sekalian bukber. Yang SMP ada di sebelah grup. Kita bukber kapan? Aku udah merencanain gini-gini. Kamu jangan ada waktu ya untuk hari ini. Yang satu minggu ini, yang satu minggu ini, yang satu hari ini. Mingguku udah penuh. Oh, kalau gitu kita tambahin hari. Minggu keempat minggunya udah habis. Buat SD, SMP, SMA, kemudian temen TK. Yang hari Senin, Selasa, Rabunya apa? Yang PKK, yang ibu-ibu, yang pengajian, yang apa? 30 hari penuh Ibu buat bukber. Hilang lah. Ibu sekarang saya tanya, kalau bukber setelah azan kita kan zahabal zama'u wabtalaqil araq ya, wasabbatil ajru insya Allah. Udah gitu, ayo kita sholat. Punten ya, saya mau pulang. Ada nggak yang reunian yang bukber begitu? Karena saya mau ngejar terawih, karena saya mau berjamaah di rumah, mau berjamaah di masjid, di musola dan sebagainya. Ada nggak bukber begitu Bu? Apalagi kalau kita nggak ketemu sudah 5-10 tahun. Itu bukbernya sampai jam 10 malam. Makanan banyak berlimpah. Biasanya kalau di bukber itu makanan nggak 2-3 macam. 10-15 orang yang datang, 15 macam itu makanan. Sayang ya kalau nggak dimakan. Sayang ya. Belum udah dimakan, kekenyangan dibungkus lagi. Bawa pulang. Di rumah habis perjalanan kan lapar lagi tuh. Kenyang, makanannya enak, berlebihan lagi makan. Bisa sahur, bisa tahajud enggak Ibu? Nih, berlebihan berhubungan dengan manusia.
Ini padahal banyak Bu ininya contohnya, coba saya ini karena waktunya sudah jam 11 lewat seperempat, kita sudahi dulu ya. Yang harus kita isi di bulan Ramadan itu yang terbaik hanya 3 hal. Hanya tiga hal. Insya Allah saya akan sampaikan besok beserta materi yang baru ya. Setelahnya mudah-mudahan kita masuk ke tafsir ya, tafsir surat-surat pendek. Dari saya cukup sekian, mohon maaf Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan pada siang ini dalam pagi hari ini dalam kajian tentang Shaum Ramadan. Saya cukupkan dulu. Insya Allah Allah karuniakan lagi pengetahuannya yang hak menurut Allah dan saya bisa sampaikan kepada ibu-ibu semua. Kelebihannya datang dari Allah, kekurangannya dari diri saya sendiri. Semoga ibu bisa memaafkan dan semoga Allah juga mengampuni segala kesalahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.